Ini dan fase dahulu terasa berbeda. Bukan berarti semakin lemah dalam hari yang sekarang. I feel like now is have a system about my day. Because that, karena itu gue menjadi semakin konsisten untuk ke dalam kebiasaan baik gue. Dan gue mempunyai mindset yang gue baca dari buku, gue baca dari media-media positif seperti media Twitter, ya, dimana seperti yang ada dalam judul video ini, yaitu nice quote from Twitter, no risk, no story, tidak ada pengambilan risiko, tidak bisa menghasilkan suatu cerita. Itu gue dapat dari aplikasi Twitter yang kemarin saja. Ini gue semakin cerita ya. Kemarin tuh gue baru saja menyusun suatu goals yang dimana goalsnya itu adalah suatu visual. Dan ini gue pernah syuting akan video berkaitan dengan goals, yang dimana goalsnya ini ada visualnya, ada teksnya. Jadi ada 4 goals. 4 goals ini akan berelasi dengan 4 gambar. Jadi 4 gambar ini bisa dijadikan suatu wallpaper di HP ataupun di laptop ataupun di PC. Dan 4 gambar ini juga bisa di print lalu ditempel di dinding. Di samping 4 gambar itu ada teks akan goals teksnya. Misal goals yang pertama adalah have a big good body physique. Berarti gambarnya itu berkaitan dengan mungkin orang yang berolahraga, orang yang sedang berolahraga dan he have a good physique on it. So balik ke video ini, bukan berarti gue semakin lemah karena fase yang sekarang ini dan fase yang terdahulu itu terasa berbeda. Bisa aja berbeda ini karena semakin baik gitu kan. Berbeda karena banyaknya tuntutan eksternal yang ada. Bukan berarti gue depresi atau gue stres ya, pasti gue stres gitu kan dengan banyaknya pekerjaan, misal tugas kuliah, tugas YouTube ini, dan gue berusaha untuk melakukan secara tanggung jawab gitu kan, have a progress on all of my job, all of particular things that I have to supposed to do yang seharusnya gue lakukan. Ini mana fase 4 sampai 6 bulan yang lalu itu adalah fase time freedom bagi diri gue. Karena itu kan masa transisi SMA gue ke kuliah. Dan gue bersyukur memilih akan fokus dalam YouTube. Karena saat itu fase transisi SMA gue ke kuliah, gue full dalam publish dan juga upload video. Walaupun sekarang ini gue juga masih konsisten untuk upload video. Upload ya, bukan publish video. Karena ketika gue upload, gue private dulu, gue privasi videonya, lalu gue publish di next day gitu kan. Dan sampai saat ini gue bersyukur gue masih upload video konsisten, dan karena itu ya pasti gue syuting juga every single day gitu kan. Dan I prepare myself. Itu adalah waktu freedom gue fase 4 sampai 6 bulan yang lalu, sehingga di sana gue memiliki waktu yang cukup untuk fokus dalam YouTube. Gue bersyukur lagi di fase ini karena banyaknya pengambilan resiko. Karena banyak pengambilan resiko sehingga gue bisa menghasilkan 1,000 story, a huge story. Seperti prosesnya itu munculnya suatu ide akan hal-hal lain, dan yang pasti ya dominan gue bersyukurnya ya pasti semua bersyukur untuk muncul suatu ide terkait dengan cara gue memperlakukan keluarga gue, cara gue memperlakukan teman gue, cara melakukan masyarakat, cara melakukan orangnya semacam. Dan itu gue bersyukur karena ada ide itu, dan ya gue catat entah itu di buku pocket atau langsung di perangkat elektronik gue. Dan tidak sedikit apa yang gue idekan itu gue aksikan, gue ambil resiko on it. Jadi ketika munculnya suatu ide, mengambil resiko untuk melakukannya. Lalu ketika sudah melakukannya, I'm proud of myself, gue bangga dengan diri gue. Lalu
melakukan evaluasi dari kegagalan atau kesuksesan yang dirasakan. Dan jangan sia-siakan ide. Jangan sia-siakan you have done about lu telah mengambil resiko, dan berarti mengambil resiko akan ada keburukan. No. Lu bisa berpeluang ketika mengambil resiko bisa menceritakannya ke orang lain. Agar apa? Agar orang lain tidak merasakan hal yang sama, dan lu membuat ini menjadi semakin lebih efektif, lebih efisien, dan semakin lebih baik. This weekday, thank you for your action to this weekday, but no opportunity to be weak, stay hot and don't work. As you sleep, you don't feel like it.